Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Alifa Putih Algania di kelas 12 FT Lube. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resensi dari buku Ibing Sunda. Buku Ibing Sunda ini merupakan karya dari Eno Ahmad Dibrata yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh penerbit Buku Kiblat Utama yang berjumlah 48 halaman. Buku Ibing Sunda ini termasuk dalam buku kategori seni. Kesenian tradisional merupakan kesenian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian tradisional ini mulai dilupakan karena kencangnya arus globalisasi, termasuk dengan kesenian Ibing Sunda. Buku Ibing Sunda karya Eno Ahmad Dibrata ini hadir sebagai pengingat dan juga penjaga warisan kebudayaan Sunda. Nah, dalam buku Ibing Sunda ini, Eno Ahmad Dibrata telah menjelaskan berbagai macam jenis ibing. Yang pertama ada ibing tarawangsa. Ibing tarawangsa ini dilakukan setelah masa panen, dilaksanakan pada malam hari sebagai ungkapan syukur kepada Dewi Sri. Lalu selanjutnya ada ibing angklung. Ibing angklung ini dilakukan oleh masyarakat Kanekes Baduy pada saat menanam padi. Lalu selanjutnya ada ibing baksa dan ibing soja. Ibing baksa ini merupakan identik dengan upacara sunat massal. Pada ibing baksa, itu merupakan langkah berirama di mana seorang laki-laki menggendong anak sambil memegang keris dan diiringi dengan sebuah gong besar. Sedangkan ibing soja merupakan dia diiringi dengan alat musik seperti kendang, ketuk, bende, biola, dan juga kempul. Dan itu dimainkan alat musiknya sambil berjalan bersama-sama. Selanjutnya, ada yang termasuk dalam ibing silaturahmi. Yang pertama, ada ibing ketuk tilu. Ibing ketuk tilu ini ditampilkan pada saat upacara adat maupun acara pernikahan. Nah, kenapa bisa disebut sebagai ibing ketuk tilu? Karena ibing ketuk tilu ini menampilkan 3 ketukan dari sebuah kendang kecil. Lalu, selanjutnya ada ibing tayub. Ibing tayub ini mirip dengan ibing ketuk tilu, namun perbedaannya ibing tayub ini berkembang di kalangan Menak atau bangsawan Sunda. Sedangkan ibing ketuk tilu ini dia berkembangnya di rakyat biasa atau somah. Lalu selanjutnya ada ibing kerses. Ibing kerses ini adaptasi pula dari ibing tayub. Nah, namun ibing kerses ini merupakan diadaptasi dari bahasa Belanda, yaitu kursus. Dan gerakan pada ibing kursus ini, dia cenderung lebih baku karena untuk menonjolkan keanggunan dari Menak atau bangsawan-bangsawan Sunda. Lalu selanjutnya yang termasuk dalam ibing pintonan. Nah, yang termasuk dalam ibing pintonan ini yang pertama ada ibing wayang. Ibing wayang itu dia biasanya menggunakan tokoh wayang atau mitologis dengan gaya busana dan corak topeng yang khas. Lalu ada ibing gubahan. Ibing gubahan ini dia merupakan adaptasi-adaptasi pula dari beberapa ibing tradisional. Yang pertama ada ibing tayub, ibing kerses, dan juga ibing wayang. Nah, selanjutnya dalam buku Ibing Sunda ini, Eno Ahmad Dibrata mengangkat banyak keunikan-keunikan dari kesenian tari yang ada dalam masyarakat Sunda. Sehingga para pembaca dapat mengetahui apa saja sih keunikan dan juga berbagai macam alat musik pengiring yang digunakan dalam kesenian Ibing Sunda. Dan juga bahasa yang digunakan dalam buku Ibing Sunda ini mudah dipahami untuk para pelajar dan juga para pembaca umum. Nah, lalu selanjutnya ada dari buku ini terdapat beberapa kekurangan. Menurut saya, dari cover buku Ibing Sunda ini ditampilkan 3 orang penari yang sedang berpose menggunakan kostum tari merak. Nah, mungkin dari cover buku ini beberapa orang akan kurang menarik untuk membaca buku ini karena untuk generasi-generasi muda saat ini akan lebih tertarik dengan visual-visual lebih modern. Dan isi buku ini kurang relevan atau kurang cocok bagi yang tidak memiliki latar belakang sebagai orang Sunda. Karena isi buku Ibing Sunda ini dia menggunakan bahasa Sunda sehingga para pembaca harus menerjemahkan isi buku ini untuk memahami apa saja yang dijelaskan dalam buku ini. Lalu dalam buku ini juga tidak ditampilkan ilustrasi-ilustrasi gambar tarian yang telah dijelaskan dari berbagai jenis ibing. Namun buku ini juga memiliki kelebihan-kelebihan. Buku ini sangat cocok untuk orang yang tertarik dengan berbagai macam kesenian ibing Sunda dan juga
para pelajar yang ingin mengetahui apa saja kesenian-kesenian tari yang terdapat di Jawa Barat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.